Ya, jadi di sini kita buat yang simple ya untuk yang sesi kali ini. Kita udah buat yang mahasiswanya, formnya, login, menu. Berikutnya saya akan buat yang untuk mata kuliah. Di sini saya tambahkan lagi. Namanya mata kuliah itu pasti ada SKS ya. Jadi saya gunakan public INT SKS seperti ini. Kemudian saya buat lagi selain SKS adalah tahun ajaran gitu ya. Tahun ajaran seperti ini. Oke, terkadang saya agak ini juga sih ya, rancu ya, ini pakai INT atau pakai string gitu. Kayak gini. Karena ini tergantung dari kita ya sebagai developernya. Memang kalau misalkan INT itu untuk angka bilangan bulat gitu ya, itu adalah INT. Kemudian cara teorinya adalah sering kita gunakan untuk kalkulasi atau perhitungan gitu, atau perhitungan menggunakan INT kayak gitu. Nah, SKS apakah ada perhitungan? Kalau ada, maka gunakan INT. Itu SKS. Oke. Makanya di sini SKS saya pakai INT karena biasa ada perhitungannya kalau SKS kan. Perhitungan apa? IP kayak gitu. Nah, tahun ajaran apakah ada perhitungannya? Tahun ajaran 2024. Apa tahun ajaran dikalikan? Enggak, gitu kan. Maka secara teori ini kita gunakan string gitu. Kayak gitu. Jadi boleh nggak pakai INT aja? Nah, itu silakan aja gitu ya. Oke, di sini saya bahasnya sesuai teori aja. Jadi SKS saya pakai INT, alasannya kenapa? Karena ini angka bilangan bulat dan ini digunakan untuk mengkalkulasikan nilai indeks prestasi. Makanya kita menggunakan INT. Tahun ajaran, kenapa saya menggunakan string? Padahal dia angka semua 2022, 2023, 2024 karena dia tidak dikalkulasikan. Makanya saya gunakan string. Oke, itu teorinya. Kemudian saya akan buatkan form baru. Di sini kita buat form. Berikutnya adalah form mata kuliah. Nah, ini form mata kuliah. Oke, biasa kita atur propertinya. Ya, saya nggak suka ya kalau ada maximize kayak gini. Tampilannya jadi jelek gitu ya. Makanya seringnya adalah kita ubah gitu ya. Apa backcolornya kita ubah atau ya formnya aja deh. Seperti yang lain di sini kita gunakan fix tool window. Kemudian teksnya, oke, kita gunakan mata kuliah. Oke, kita lihat mahasiswa, data mahasiswa. Oke, kalau gitu kita sesuaikan ya, biar dia seragam. Data kuliah. Nah, kayak gini. Oke, berikutnya saya masukkan label. Tadi ada ini ya, kode, nama, SKS, tahun ajaran, berarti ada 4. Oke, saya masukkan label 1, 2, 3, 4. Oke, label pertama ini adalah kode mata kuliah. Kemudian ini nama mata kuliahnya. Kemudian berikutnya lagi ini adalah SKS. Kemudian berikutnya lagi ini tahun ajaran. Oke, kode, nama, SKS, dan tahun ajaran. Oke, berikutnya adalah saya masukkan text box. Untuk kode mata kuliah ini saya masukkan. Kemudian berikutnya lagi saya atur properties di sini. Fontnya ya kita perbesar aja. Misalkan 12. Nah, kemudian berikutnya juga ini
agak lebih panjang kita kuliah. Kemudian fontnya 12. Oke, ini kodenya karena dia ingin kita ambil nilainya, biasa kita gunakan TX kode. Kemudian nama mata kuliah kita atur lagi namanya TX. Oke, NK aja ya, mata kuliah. Kemudian SKS. Nah, di sini saya akan buatkan menggunakan numeric up down. N. Numeric up down. Ini untuk angka. Oke. Jadi hanya bisa masukin angka di sini, nggak bisa masukin yang lainnya. Saya atur propertiesnya. Saya gunakan SKS. Ya. Kemudian kita atur lagi adalah font ya. Size-nya 12. Oke, kemudian kita atur lagi di sini ada namanya minimum 0. Jadi kita nggak bisa masukin negatif. Jadi minimumnya adalah 0. Di sini ada maksimum 100. Oke, kira-kira sudah 100 nggak gitu ya? Ada ya. Oke, di sini saya setting aja maksimalnya adalah 10. Jadi si user dipaksa untuk masukkan nilai tidak boleh lebih dari 10. Oke, kemudian berikutnya lagi pakai numeric up down lagi di sini untuk tahun ajaran. Kita atur lagi propertiesnya. Tahun ajaran 2023-2024. Berarti maksimumnya adalah 9999. Oke, minimumnya oke lah 0 gitu ya. Atau mau tahun 2000 juga boleh. Ini terserah kita. Minimumnya. Yang jelas nggak ada tahun ajaran negatif. Oke, kemudian fontnya saya atur 12 fontnya. Terus namanya num PA. Kemudian saya buat tombol button seperti ini. Oke, saya buat button properties button. Oke, submit. Teksnya submit ya, tombolnya back color hiasan aja, saya kasih warna. Buat submit. Kemudian saya buat lagi button. Nah, ini saya gunakan buat reset. Klik properties di sini, button reset, teksnya reset. Kemudian back colornya saya akan gunakan warna saya akan agak ke orange gitu ya. Oke, nah, reset. Oke, kalau kita sejajarkan kita bisa atur propertinya. Di submit di sini kita lihat size-nya 29057. Oke, kemudian saya yang reset width-nya 290. Nah, biar seragam. Oke, kita udah buatkan tampilan antarmukanya seperti ini. Kemudian saya buat event submit. Kemudian saya buat event reset gitu ya. Kemudian saya center lagi. Oke, berikutnya saya buat ini dulu, misalkan buat reset ya, clear. Berarti saya buatin misalkan private void clear. Ini buat ngereset. Jadi TX pertama nim, kode dulu, kode clear. TX nama MK kita clear. Terus num SKS di sini value-nya kita set 0. Num
TA, value-nya kita set 0. Oke, kemudian fungsi clear ini kita panggil saat reset. Yes. Nah, fungsi clear. Kemudian berikutnya kita bisa buat fungsi validasi seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya. Oke, kita masukkan dulu error providernya. Kita masukkan, kemudian kita buat validasinya. Oke, kita nggak perlu buat dari awal, kita kopas aja dari yang udah ada. Fungsi validasi. Nah, ini. Oke, ini fungsi validasi. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ada beberapa yang kita pakai, ada yang nggak kita pakai ya. Jadi kita buat sekarang. Yang kita pakai adalah ininya TX kode. Set errornya di TX kode. Kemudian ini TX nama, TX MK. Kemudian set error di TX MK. Kemudian berikutnya lagi, oke, untuk numeric upload udah pasti keisi ya, minimal 0. Jadi kita nggak perlu pakai validasinya. Oke, udah kita atur minimal dan maksimalnya. Jadi cukup sampai sini. Nah, ini adalah validasi. Oke, berikutnya lagi kita lihat di form mahasiswa. Validasi sudah, clear sudah, reset udah, kemudian ketika submit diklik. Oh, ini save diklik ya namanya. Oke, kita kopas lagi. Ini kita kopas, dan di mata kuliahnya ketika disubmit di-clearkan error provider satunya. Kemudian kalau validasi gagal, data gagal dimasukkan, cek kembali, masih sama. Kemudian kita buat objek dari kelas mata kuliah. Berarti mata kuliah seperti ini, nama objeknya MK. Kemudian kita buat di sini K titik kode MK. Oke, ini ngambil dari TX kode ya, TX kode dot text, kemudian MK titik nama MK ngambil dari TX MK dot text. Oke, kemudian berikutnya lagi yang SKS ngambil dari num SKS titik, kita ngambil value. Nah, kita ngambil value. Oke, di sini kita lihat value bentuknya properties. Jadi kita harus convert dulu ya. Ini bentuknya si objek ya. Jadi kita harus convert int. Kita convert ke integer. Oke, terus berikutnya yang tahun ajaran. Ini dari num TA ya, num TA titik value kita to string, ubah ke bentuk string. Oke, kita nggak ada ready button di sini ya, kita hapus. Terus kita hapus juga, kita cuma ada 4 seperti ini. Nah, kemudian kita tampilkan message box setelah berhasil dimasukkan gitu ya. Oke, kemudian kita ingin ngecek apakah datanya masuk atau enggak. Oke, kita masukkan seperti ini. Ini buat pengecekan aja. Tujuannya untuk memastikan datanya masuk gitu ya. Oke, kemudian ini clearnya cek besar saya buatnya ya. Kita mau ganti cek kecil. Oke, boleh. Kita ganti cek kecil ya, clearnya. Mau pakai internal access specifier-nya biar sama ya udah. Kita buat ini cek kecil biar seragam aja.
Nah, udah. Oke. Sudah, berikutnya adalah di menu kita tambahkan lagi tombol baru. Yes. Nah, ini tadi ya. Kadang kita nggak sengaja kayak gitu ya, keklik. Kita bisa atur lagi eventnya di sini. Kita reset. Nah, ya, kita atur properties. Namanya button MK. Oke. Kemudian teksnya mataku pria gitu. Baru buat eventnya, buat MK klik. Oke, kita panggil si form mata kuliahnya. Nah, ini form mata kuliah. Oke, buat objeknya dulu. Misalkan namanya FM, show dialog. Oh, ini FM. Boleh? Boleh ya. Kenapa? Karena ini lokal. Ya, ini ada objek variabel ya, yang lokal. Jadi hanya didefinisikan di eventnya ini sendiri. Itu boleh menggunakan nama yang sama. Karena dia hanya bisa digunakan di eventnya sendiri, nggak bisa digunakan di event yang berbeda. Ya, karena dia lokal, jadi dia boleh. Oke, terus sudah ya. Kemudian kita akan pengecekan. Oke, sekalian saya bahas lagi di login ya. Di login, passwordnya bersih. Passwordnya adalah admin 13456. Oke, saya start. Kita cek. Nah, di sini admin 1 2 3 4 5 6 ya. Submit. Oke. Mata kuliah. Nah, seperti ini. Oke, paling kurangnya di center aja ya. Kurang center, saya asal dulu. Saya pengen ngecek dulu aja. Reset. Oke, resetnya jalan. Berikutnya kita masukkan kodenya, misalkan PVO 01 pemrograman berorientasi objek. Oke, kita cek ya, buat yang benarnya dulu ya. SKS nya 3 tahun ajaran 2024. Data berhasil dimasukkan. Oke, data kita lihat ya, masuk ke objeknya si mata kuliah GB01 pemrograman berorientasi objek 3 2024. Oke. Berikutnya kita ingin cek validasi. Oke, bisa yang ini. Kita buat lagi yang kedua, cek lagi. Oke, ini bisa juga. Pemrograman berorientasi objek. Kemudian misalkan SKS-nya kita validasi ada yang masukin minus 100. Tahun ajaran 10.000. Kita lihat. Nggak bisa ya. Maksimal 999. Saya tetap pengen paksa 10.000. Saya submit. Kita berhasil dimasukkan, tetap maksimalnya 9999. Ya udah, kalau kamu baik gitu. Tembak. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian saya stop. Nggak cepat aja. Kemudian mata kuliahnya. Tadi kita ingin ketengahkan ya, berarti di propertiesnya kita atur start positionnya ke center screen. Oke, seperti itu. Buat objek, kemudian kita buat fungsinya.